Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 7 ayat 9-10 tertulis begini. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Pada bagian ini Daud menempatkan Tuhan sebagai hakim yang menghakimi di dalam kebenaran dan integritas yang tertinggi. Izinkan saya bertanya, apabila hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita meminta Tuhan untuk menjadi hakim bagi diri kita sesuai dengan integritas dan kebenaran yang ada pada diri kita, beranikah kita melakukannya? Menurut saudara, apakah Tuhan akan bangga pada diri kita? Apakah saudara bangga dengan diri saudara? Atau justru saudara akan merasa malu karena ada hal-hal yang tidak berintegritas yang kita sudah lakukan dan terbuka di hadapan Allah. Ya, di sini saya menggunakan kata integritas. Definisi kata integritas saya ambil dari bahasa Ibrani yang artinya lengkap, secara moral tidak bersalah, atau sempurna. Kata ini berlawanan dengan kata kompromi. Saudara Daud tahu bahwa dirinya tidak bersalah, seperti yang dituduhkan orang-orang jahat tersebut kepadanya. Dan karenanya dengan integritas tersebut, Daud meminta Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang telah menuduhnya dengan tuduhan palsu. Daud juga meminta Tuhan untuk melawan orang-orang jahat tersebut. Daud meminta Tuhan untuk menghakimi mereka yang bersalah. Dan Daud meminta Tuhan untuk mengakhiri kejahatan. Daud berbicara di dalam integritasnya di hadapan Tuhan. Ini penting, saudara. Mengapa? Karena integritas memberikan definisi siapa kita di hadapan orang lain. Saat orang lain memikirkan kita, mereka memikirkan apakah kita punya integritas atau tidak. Mereka ingin tahu apakah kita tulus atau tidak. Hal yang lain, integritas kita akan terlihat sebenarnya pada saat kita meresponi situasi tertentu. Misalnya, pada saat kita harus membuat pilihan yang sulit antara benar dan salah. Disitulah siapa diri kita akan terlihat. Integritas kita dipertaruhkan. Integritas juga berbicara tentang keadaan kerohanian kita. Jika tidak punya integritas, maka pasti punyanya masalah rohani. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita hidup benar dan memiliki integritas. Itu berarti jika kita tidak punya integritas, maka hancurlah kesaksian diri kita. Jika orang lain tahu kita tidak punya integritas, pasti mereka tidak mau percaya atau tidak mau mendengar kita. Khususnya saudara pada saat kita berbagi kabar baik, kabar Injil itu kepada mereka. Seperti Daud, mari saya mengajak kita sekalian untuk meminta Tuhan menyelidiki diri kita. Perbaiki integritas kita. Apakah saudara mau menerima tantangan ini? Tuhan memberkati.